Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan digital storytelling untuk memenuhi tugas aksi nyata topik 5 mata kuliah literasi dasar. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Salsabila Azhara Bakri, NIM 2305437989, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, Prodi PGSDA Universitas. Kegiatan pembelajaran literasi pada satu semester ini memberikan pemahaman kepada saya bahwa literasi bukan hanya sekedar membaca dan menulis, ada juga literasi lainnya seperti menyimak dan berbicara. Literasi dasar adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu. Hal ini mencakup literasi membaca, menulis, sains, digital, budaya, dan finansial. Oleh karena itu, literasi harus diterapkan sejak dini pada anak usia sekolah dasar. Hal ini bertujuan agar literasi anak dapat berkembang dengan baik dan meningkatkan kemampuan literasinya. Selain itu, guru harus kreatif dalam mengajarkan literasi kepada peserta didik di sekolah. Selanjutnya, saya akan menceritakan pengalaman menarik saya dalam berliterasi. Sejak kecil, sebelum memasuki jenjang sekolah, saya sudah diajarkan untuk membaca dan menulis oleh orang tua saya. Setiap hari, saya selalu mendengarkan lagu-lagu untuk belajar, seperti lagu 25 Nama Nabi dan Rasul, doa-doa harian, huruf abjad, huruf hijaiyah, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga dibelikan buku-buku seperti Kisah 25 Nabi, Kamus Bergambar, dan buku lainnya. Saya juga diberikan sebuah buku dan pensil untuk latihan menulis. Hal ini menjadi awal inspirasi dan motivasi saya dalam berliterasi. Saya terdorong untuk membaca berulang-ulang, mengikuti lagu yang saya dengarkan, dan mencoba menulis kata ataupun gambar yang saya lihat. Hal ini terus berlangsung hingga saya memasuki jenjang sekolah. Ketika saya TK, saya sudah bisa membaca dan menulis huruf. Hal ini menjadikan saya sering mendapatkan pujian dari guru saya, sehingga saya lebih termotivasi untuk belajar agar lebih lancar membaca dan menulis. Di rumah, orang tua saya sering mengajak saya untuk mengulang kembali pembelajaran yang ada di sekolah. Sehingga saat saya memasuki SD, saya sudah bisa membaca dan menulis dengan sangat lancar. Serta saya sudah mampu membayangkan, berimajinasi, dan masuk ke dalam cerita-cerita yang saya baca. Saya juga suka meminjam majalah Bobo milik kakak saya, dan terkadang kami membaca bersama. Saya menyukai cerita dongeng, karena menurut saya ceritanya menarik dan terdapat banyak gambar di dalamnya. Saya juga memiliki koleksi majalah Bobo dan buku dongeng terbitan kecil-kecil punya. Ketertarikan saya untuk membaca terus berlanjut sampai saat ini. Ketika di bangku SMA, saya mulai tertarik dengan novel dan buku motivasi. Sehingga saya memiliki koleksi novel karya Terelie dan buku motivasi karya Wirda Mansur serta beberapa penulis lainnya yang saya suka. Selain itu, saya juga memanfaatkan gadget untuk membaca. Beberapa aplikasi yang saya gunakan adalah Wattpad dan Webtoon. Kedua aplikasi ini memberikan peluang bagi kita untuk membaca maupun menulis cerita dengan berbagai genre yang dapat membantu saya untuk mengisi waktu luang. Saya menyadari, dengan membaca dapat membuka pemikiran saya menjadi lebih luas. Dengan membaca, saya dapat menjelajahi berbagai tempat, bertemu dengan berbagai karakter yang menarik, dan mendapatkan hal-hal baru yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Selain membiasakan membaca, saya juga terbiasa untuk menulis. Sejak SD, saya terbiasa menulis pengalaman yang saya rasakan atau memberikan motivasi kepada diri saya melalui buku diary. Ketika saya menuliskan hal yang saya rasakan ke dalam buku diary, saya merasa menemukan tempat yang aman untuk bercerita. Ketertarikan saya terhadap menulis mulai saya kembangkan ketika di bangku SMA. Saya mulai mencoba menulis cerpen atau hanya sekedar merangkai kata penuh makna. Hingga pada suatu hari, hal yang tidak pernah saya duga terjadi ketika saya di bangku kuliah, di mana saya berhasil menulis sebuah buku antologi bersama teman-teman saya. Saya sangat terharu dengan pencapaian tersebut. Hal ini memberikan motivasi bagi saya. Semoga kelak saya dapat menulis banyak buku dan bermanfaat bagi orang lain. Harapan saya ketika nanti saya berkontribusi dalam pemberdayaan literasi adalah
saya dapat berperan aktif untuk membantu dan mendukung dalam pengembangan kemampuan kecakapan literasi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Seperti mengembangkan media digital dengan membuat pojok baca berbasis digital agar lebih menarik dan dapat diakses dari mana saja. Kemudian, mengembangkan kemampuan literasi peserta didik dengan mengikuti lomba atau event-event. Sekian digital storytelling yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.